Halo, apa kabar? Hari ini kita akan belajar fisika. Kita akan mempelajari tentang listrik statis, khususnya tentang potensial listrik. Nah, sebelumnya kita perlu pelajari dulu tentang energi potensial listrik. Kita lihat gambar berikut. Sebelumnya kita ada pelajari bahwa jika kita punya dua buah muatan, sama-sama muatan positif, maka gayanya adalah sebesar F, ya. Untuk F ini adalah sebesar K/0 per Q dibagi dengan R1 kuadrat, ya. Nah, dengan F di sini adalah gaya kolom, satuannya Newton, kemudian K-nya adalah konstanta kolom, 9 kali 10,9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q0 adalah muatan uji, dan Q-nya adalah muatan sumber. Dan R di sini adalah jarak antar muatan. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita pindahkan muatannya ke posisi R2? Ya, berarti kan ada pergeseran ya. Nah, besarnya usaha untuk memindahkan Q0 atau muatan uji dari posisi R1 ke R2 itu dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan W12 sama dengan integral R1 ke R2 dari F dikalikan dengan dr. Dengan W di sini adalah usaha, satuannya joule. Selanjutnya F tadi itu adalah persamaannya K/0 per Q dibagi dengan R kuadrat, sehingga kita bisa keluarkan K/0 per Q-nya ya, karena itu tidak dipengaruhi oleh jarak. Sehingga kita peroleh untuk besarnya W itu adalah sebesar K/0 kali Q dikalikan dengan 1 per R untuk posisi dari R1 ke R2. Ini sudah kita integralkan ya. Coba dilihat lagi tentang integral. Sehingga jika kita masukkan R1 dan R2-nya, kita peroleh untuk W12 sama dengan minus K/0 kali Q dikalikan dengan 1 per R2 dikurang 1 per R1. Nah, gaya kolom ini termasuk gaya konservatif, maka delta EP atau energi potensial 12 sama dengan EP2 dikurang EP1 sama dengan minus W12. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa untuk delta EP12 sama dengan K/0 Q dikalikan dengan 1 per R2 dikurang 1 per R1. Dengan EP di sini adalah energi potensial dengan satuan joule. Ya. Jadi kalau W adalah usahanya, sedangkan EP adalah energi potensialnya. Selanjutnya kita lihat untuk beda potensial listrik. Nah, beda potensial listrik adalah perubahan energi potensial persatuan muatan ketika sebuah muatan uji dipindahkan di antara dua titik. Sehingga kita bisa tuliskan delta V sama dengan delta EP dibagi dengan Q0. Dan jangan lupa bahwa untuk delta EP itu sama dengan K/0 kali Q dikalikan dengan 1 R2 min 1 per R1. Sehingga kita peroleh untuk delta V sama dengan K/Q dikalikan dengan 1 per R2 dikurang 1 per R1. Selanjutnya kita akan lihat besarnya potensial mutlak. Oke, kita perhatikan kembali untuk delta V sama dengan kaki 1 per R2 dikurang 1 per R1. Kita masukkan 1 per R2 per min 1 per R1 ke kaki, kita peroleh delta V sama dengan kaki R2 per R2 dikurang kaki per R1. Dan jangan lupa bahwa untuk delta V12 sama dengan V2 min V1, dari sini kita akan lihat bahwa untuk V2 itu adalah kaki per R2, sedangkan V1 adalah kaki per R1. Atau bisa kita simpulkan bahwa untuk besarnya V adalah kaki per R. Ini adalah potensial mutlak, persamaan untuk potensial mutlak. Potensial mutlak itu sendiri menyatakan potensial terhadap acuan 0. Dan dari sini kita lihat bahwa jika R bertambah besar, V-nya akan mengecil.
pada saat R mendekati tahingga, V akan mendekati 0. Nah, bagaimana kalau misalnya kita punya beberapa muatan? Yang harus diingat di sini adalah potensial listriknya adalah besaran skalar, sehingga dapat kita bisa lihat bahwa besarnya potensial total jika terdapat beberapa muatan dapat dihitung dengan persamaan berikut. Jadi V sama dengan K, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk CI dibagi dengan RI. Ya, jadi jika terdapat beberapa, yang harus diingat di sini adalah jenis muatan harus dimasukkan. Jadi kalau misalnya muatan positif harus ditulis positif, muatan negatif harus ditulis negatif. Jadi diperhitungkan ya. Berbeda dengan pada gaya listrik dan medan listrik. Kita lihat contoh soalnya. Kita diminta untuk menentukan potensial listrik, ya. Kemudian kita juga diminta untuk menentukan besar usaha. Data yang kita punya di sini adalah besarnya suatu muatan adalah sebesar 0,02 mikrocoulomb atau 2 kali 10 pangkat min 8 coulomb. Kemudian jaraknya adalah 20 cm atau 0,2 meter. Kemudian untuk RB-nya, titik B-nya itu sebesar 50 cm atau 0,5 meter. Kemudian ada kata-kata muatan sejenis ya. Berarti kalau muatan sejenis berarti untuk muatan ujinya adalah sebesar 0,02 mikrocoulomb juga atau 2 kali 10 pangkat min 8. Kita pertama hitung potensial listrik di titik A. Kita gunakan persamaan VA sama dengan kaki per RA. Kita masukkan data yang kita punya. Kita akan peroleh untuk VA-nya adalah sebesar 900 volt. Dengan cara yang sama kita hitung potensial listrik di titik B. Kita akan peroleh VB sama dengan kaki per RB. Kita masukkan data yang kita punya. Kita akan peroleh untuk VB adalah sebesar 360 volt. Selanjutnya kita menghitung beda potensial dari B ke A ya. VBA itu adalah berarti VA dikurang VB atau 900 dikurang 360. Kita peroleh VBA sama dengan 540. Kenapa kita perlu hitung beda potensial dari B ke A? Karena itu kita mau memindahkan dari titik B ke A. Ya, berarti kita perlu hitung VBA dikurang VBA ya, atau VA dikurang VB. Selanjutnya untuk menghitung usaha dari titik B ke A, jangan lupa bahwa untuk besarnya usaha itu sama dengan minus delta FP BA atau minus Q0 dikali dengan VBA. Kita masukkan data yang kita punya, kita peroleh WBA sama dengan minus 1,08 dikali 10 pangkat min 5 joule. Atau bisa dikatakan kita membutuhkan usaha sebesar 1,08 kali 10 pangkat min 5 joule. Jika video ini dianggap bermanfaat, jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.